Sudah banyak penelitian yang memprediksi bahwa pola pertanian konvensional di masa sekarang sudah tidak akan bertahan lama lagi. Mungkin hanya tersisa 60-90 tahun lagi. Silahkan Anda cek sendiri di situs dari lembaga-lembaga yang kredibel seperti Plant Health Cure atau PSC dan juga Union of Concerned Scientists. Lembaga-lembaga tersebut dengan gamblang menyebutkan bahwa metode pertanian saat ini akan memicu kerusakan parah pada lingkungan selama beberapa dekade ke depan. Bukan hanya karena faktor pelepasan CO2 dari tanah yang semakin tinggi, tapi juga faktor-faktor lain seperti hilangnya mikroorganisme baik di dalam tanah, dampak buruk dari pestisida, dan juga yang paling berbahaya adalah emisi yang dihasilkan oleh pupuk sintetis, yaitu nitrous oxide. Di video kali ini kita tidak akan membahas semua itu, karena bagian 1, 2, dan 3 saya rasa sudah cukup untuk mewakili semua segmen tersebut. Di pembahasan kali ini saya akan memaparkan sebuah agenda yang sudah disiapkan oleh sekelompok elit internasionalis untuk mengontrol sepenuhnya para petani di seluruh dunia, yang nantinya akan membuat Anda tidak akan punya pilihan lain selain mengikutinya. Prakteknya sudah dimulai dari sekarang, karena petani seolah-olah dibuat nyaman saat bertani. Mau mengatasi hama penyakit, ada pestisida. Mau tanaman menjadi subur, ada butiran magic bernama pupuk sintetis. Mau menanam, sudah ada bibit yang tersedia di toko pertanian. Tinggal pilih mau yang seperti apa bentuknya. Yang penting ada duit, maka usaha pertanian sudah pasti lancar. Hal-hal tersebut memang sengaja dibuat untuk menghilangkan kemampuan sesungguhnya dari para petani, agar bergantung pada perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu jaringan mafia agriculture. Bagi mereka yang denial, sudah pasti bakal bilang, "Ah, itu kan sudah ada dinas pertanian, PPL, dan lain-lain. Biarin mereka semua yang ngurus, kita tinggal nurut aja apa kata mereka." Paradigma seperti ini sepintas memang terlihat benar, tapi cara pandang seperti ini adalah pola pikir yang bodoh. Kenapa? Karena cara berpikir seperti inilah yang membuat kita dijajah oleh bangsa asing selama ratusan tahun. Ah, ngapain ngurusin penjajah, kan sudah ada yang ngurus. Mending cari duit yang benar untuk makan besok. Sekali lagi jangan salahkan dinas pertanian, PPL, para ahli, dan pemerintah, karena semua hanya ekosistem yang diajarkan kepada mereka. Kalau ada yang berani bicara tentang kebenaran, sudah pasti bakal dihujat, dikucilkan, dianggap bodoh, dan beresiko kehilangan pekerjaan. Siapa yang mau? Dunia pertanian memang hanyalah bisnis dari sekelompok kecil orang. Mereka mendesain semuanya dengan sangat baik seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama, agar lingkungan menjadi rusak seperti di bagian kedua. Padahal ada pengetahuan yang sangat luar biasa tentang dunia pertanian, tapi sengaja tidak diajarkan kepada para petani seperti yang sudah dipaparkan di bagian ketiga. Dan pada akhirnya kita akan dipaksa untuk patuh kepada mereka tanpa ada pilihan lain. Inilah yang akan kita bahas di bagian keempat, yang merupakan bagian terakhir dari serial Total Control Dunia Pertanian dengan tajuk Juru Selamat Palsu. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di Munandar TV. Dunia pertanian adalah lahan bisnis yang menguntungkan, tapi bukan untuk para petani, melainkan hanya untuk sekelompok perusahaan elit multinasional. Mereka mengontrol dunia pertanian hanya melalui 4 perusahaan, yaitu Bayer dan BASF yang berasal dari Jerman, Monsanto dari Amerika Serikat, serta Syngenta yang berasal dari Swiss. Keempat perusahaan ini adalah produsen benih, pestisida, dan pupuk kimia, sekaligus sebagai pemegang hak paten atau produsen dari berbagai bahan aktif pestisida yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan nasional di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Mereka sama sekali tak peduli dengan lingkungan, apalagi dengan Anda. Yang paling penting bagi mereka adalah menguasai setiap sektor kehidupan dan menjadikan umat manusia lain sebagai budak-budaknya. BASF seperti yang sudah kita bahas di bagian pertama dan kedua adalah perusahaan yang dikontrol oleh keluarga Rockefeller. Bayer dan Monsanto adalah perusahaan yang menggantungkan keuangan mereka kepada JP Morgan Chase & Co. Setiap ada keputusan penting dari kedua perusahaan ini, sudah pasti ada JP Morgan di antara keduanya.
seperti saat Bayer mengakuisisi Monsanto di tahun 2018 yang lalu. Sementara Syngenta adalah perusahaan dari Swiss yang didirikan dengan pendanaan dari Nathaniel Charles Jacob Rothschild di tahun 2000. Martin Tyler dan Michelle Mark merupakan tokoh kunci dari perusahaan ini. Mereka berdua adalah anak didik dari Nathan Rothschild. Rockefeller, JP Morgan, dan Rothschild adalah kelompok keluarga paling berpengaruh di dunia, bagian dari Secret Society. Bisnis mereka adalah perbankan dan berbagai sektor bisnis lainnya, baik itu yang dikontrol secara langsung atau tidak langsung. Jangan berharap menemukan nama-nama keluarga ini dalam daftar orang terkaya di dunia, karena jumlah kekayaan itu dihitung dari pajak. Rockefeller, JP Morgan, dan Rothschild adalah orang-orang yang menciptakan pajak. Mereka mengatur semua sistem agar setiap orang tunduk pada mereka. Mereka adalah pemerintah dunia yang sesungguhnya. Pengaruh mereka sangat besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Pestisida kimia yang kita gunakan saat ini adalah bahan terlarang yang penggunaannya menjadi sah karena sebuah agenda bernama Codex Alimentarius yang dibuat oleh antek-antek mereka. Kerusakan lingkungan memang sengaja diciptakan agar para petani semakin bergantung kepada perusahaan-perusahaan elit yang pada akhirnya akan memaksa kita semua untuk menerima sebuah agenda bernama GMO. GMO atau Genetically Modified Organism adalah hewan atau tumbuhan yang DNA-nya sengaja dirubah atau dimodifikasi melalui rekayasa genetika. Dalam tumbuhan, proses GMO biasanya memasukkan mikroorganisme kehidupan lain dan pestisida seperti Bt toksin ke dalam DNA dari tumbuhan tersebut, sehingga tumbuhan tersebut menjadi kebal terhadap pengaruh herbisida, hama, serta penyakit, sehingga dapat tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk. Dalam hal ini, jika ada hama atau mikroorganisme yang mengkonsumsi tanaman tersebut, sudah pasti akan langsung mati, yang artinya tanaman tersebut adalah racun. Tapi hal ini bukan berarti tanaman tersebut bakal terbebas dari pengaruh pestisida, tapi malah akan semakin membuat para petani bergantung dengan pestisida. Mengapa? Mari kita simak penjelasan berikut. Genetically engineered crops in agriculture, a worldwide experiment on people, animals, and nature. Cultivation of genetically engineered crops like soy, maize, cotton, or canola have far-reaching consequences. 90% of genetically engineered crops belong to the corporate agricultural group Monsanto. The rest are owned by Syngenta, DuPont, Bayer, and others. Genetic manipulation of crops can have uncontrollable consequences. The function of genomes is only partially understood, but foreign genes are still introduced into crops. These genetically engineered crops are widely cultivated outdoors, where they cannot be controlled. Currently, 90% of GE cultivation occurs in the Americas, particularly in the USA, Argentina, Brazil, and Canada. It seems researchers have forgotten that genetically engineered crops once outside can no longer be controlled like they could in the lab. GE crops can self-replicate and pass on their new characteristics to neighboring crops, penetrating the fields of farmers who want to cultivate their crops without genetic engineering. Adverts from the genetic engineering lobby claim genetically engineered crops produce higher yields, but this marketing mantra is a complete hoax. It has been shown that crop yields for GE crops are no higher than normal crops, but farmers must buy more expensive patented genetically engineered seeds each year. This forces them to become dependent on corporate giants. But that's not all. Genetic engineering giants also produce pesticides and herbicides. There are two characteristic traits of genetically engineered crops. They are either resistant to herbicides, in which case the genetic engineering company itself produces the suitable herbicide, or the genetically engineered crop emits an insecticide. Whether or not the crops are resistant to weed killer or give off poisonous gases, not only weeds or pests are eliminated, other beneficial field growth and some living creatures are killed as well. But nature adapts, so pests and weeds develop resistance to pesticides. And that means that increasing amounts of stronger pesticides will be used. In September 2012, the first long-term study on the effects of GMOs being consumed by live organisms was completed. The results were disturbing. GMOs turn food into poison.
Consumption of such foods may cause a massive increase in cancer for all who eat them. When tested on rats, genetically modified foods cause them to develop horrifying tumors and other related diseases. 70% of the female population died prematurely, and virtually all of them suffered severe organ damage from consuming GMOs. It is the worst trial and error case in the history of the food industry. The mass poisoning of billions of people with a toxic food crop that was never properly tested. Corporations are risking the future health and sustainability of life on this planet to pad their own pockets. They may have the power of industry, but we have each other. Our unity can protect us. Don't let anyone destroy our future. Sejak dulu, media-media mainstream selalu mempropagandakan bahwa GMO aman untuk dikonsumsi melalui para saintis dan dokter bayaran para global elite. Lalu, bagaimana menurut para sahabat setelah kita mencapai akhir dari serial video Total Control Dunia Pertanian ini? Apakah masih akan terus menggantungkan pertanian kita kepada para korporasi elit, dan pada akhirnya mereka akan mengendalikan Anda sepenuhnya tanpa Anda bisa mengelak? Atau mulai melakukan perubahan dengan mengembalikan konsep pertanian yang sesungguhnya, yaitu bersahabat dengan alam? Walaupun sudah pasti akan sulit, karena untuk memulihkan tanah yang sudah rusak mustahil dilakukan dalam waktu singkat, sudah pasti akan menguras kesabaran kita. Tapi sayangnya, hanya itu satu-satunya solusi yang paling mungkin untuk dilakukan demi masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Bagian ini adalah akhir dari seluruh serial Total Control Dunia Pertanian. Besar harapan saya, seluruh serial video ini semoga dapat menambah wawasan untuk para sahabat semua. Silahkan like video ini jika kalian sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.